Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selma Bunga Lestari. Saya dari Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Tanpa Akta Notaris dan PPAT, studi kasus di Desa Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Berawal dari latar belakang masalah, jual beli tanah merupakan perbuatan hukum atas penyerahan hak milik dari penjual ke pembeli dan pembeli menyerahkan harga kepada penjual, di mana subjek dari jual beli tanah yaitu penjual dan pembeli dan objeknya adalah hak atas tanah. Karena membeli hak atas tanah merupakan keabsahan menguasai dan mempergunakan tanah. Menurut Ibnu Jaim, hak merupakan kekuasaan seseorang yang terlindungi untuk menguasai suatu benda yang harus ditaati oleh orang lain. Perbuatan jual beli yaitu persetujuan, penyerahan, dan pembayaran, di mana persetujuan merupakan perbuatan yang menyatakan tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai objek dan persyaratan jual beli. Beberapa syarat dan rukun jual beli dalam hukum Islam harus terdapat hak kepemilikan yang jelas, tidak boleh samar, memenuhi kewajiban, dan bebas dari unsur kerugian akibat ketidakpastian hak milik. Seperti yang disebutkan dalam kaidah al-aslu la yasihu al-bai'u illa ma laka au ma yaqama maqam. Hukum asal tidak sah jual beli kecuali oleh pemilik atau wakil dari pemiliknya. Maksudnya adalah syarat penjual berarti dia harus pemilik dari barang tersebut atau wakilnya, dan syarat pembeli dia harus memiliki uang atau wakilnya. Kaidah ini hubungannya dengan menjaga hak orang lain, karena harta milik orang lain tidak boleh diganggu, apalagi ditransaksikan tanpa seizin dari pemiliknya. Berawal dari kasus atau fenomena yang terjadi di Desa Cibalong, warga Desa Cibalong sangat acuh terhadap keabsahan kepemilikan suatu benda tidak bergerak, yaitu tanah. Mereka seringkali melakukan jual beli tanah tanpa prosedur hukum atau melibatkan notaris dan PPAT, di mana hal ini dapat menimbulkan berbagai kasus perselisihan yang merugikan. Karena menurut mereka, jual beli dengan melibatkan notaris atau PPAT memerlukan biaya yang lebih dan belum memadai PPAT di Desa Cibalong. Kurangnya wawasan penduduk atas pentingnya jual beli yang disahkan di hadapan notaris dan PPAT. Bermula dari pemilik tanah yang bernama Ibu Yam. Ibu Yam ini memberikan tanahnya atau mewariskan tanahnya kepada anaknya yang bernama Bapak Endang. Kemudian pada tahun 2011, Endang menjual tanah tersebut. Proses jual beli tanah tersebut tanpa didasari dengan kepemilikan yang jelas seperti akta, sertifikat hak milik tanah, dan lain sebagainya. Hanya bentuk surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT, yang itu pun masih atas nama Ibu Yam, karena pada saat penyerahan waris, Endang tidak berniat untuk melakukan balik nama pada SPPT tersebut untuk menjadi namanya. Kemudian, tanah itu dijual kepada orang lain bernama Gani. Transaksi tersebut melibatkan saksi dan bukti melalui kwitansi yang ditandatangani di atas materai. Namun, sang pembeli bernama Gani ini tidak berniat untuk melakukan balik nama untuk tanah tersebut karena ia berdomisili di kota Garut atau di luar Desa Cibalong dan enggan untuk membayar lebih untuk iuran atau yang biasa disebut iuran guntai karena Gani berdomisili di luar Desa Cibalong. Untuk rumusan masalah pada skripsi ini, yang pertama, bagaimana praktek jual beli tanah tanpa akta notaris dan PPAT yang dilakukan di Desa Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian yang kedua, bagaimana ketentuan jual beli tanah menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif. Untuk metodologi penelitiannya, pada skripsi ini menggunakan metode kualitatif, maksudnya metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam yang sifatnya deskriptif dan memanfaatkan landasan teori sebagai pemandu dalam melakukan penelitiannya agar sesuai dengan fakta di lapangan. Kemudian untuk pendekatan penelitiannya yaitu studi kasus. Studi kasus yaitu mengupas kasus atau fenomena secara menyeluruh dan mendalam yang melibatkan aspek atau pihak tertentu. Untuk jenis data penelitiannya yaitu penelitian lapangan, dan sumber data penelitiannya yaitu data primer, di mana data-data ini didapatkan langsung dari pihak terkait. Kemudian data sekunder yaitu data-data yang didapatkan melalui jurnal, buku-buku, dan lain sebagainya yang terkait dengan penelitian ini. Untuk teknik pengumpulan datanya melakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian untuk analisis datanya menggunakan metode kualitatif dengan cara berpikir induktif. Hasil dan pembahasan. Jual beli tanah antara Bapak Endang yang sebagai penjual dengan Gani sebagai pembeli tidak dilakukan di hadapan kepala desa, notaris, dan atau PPAT, yaitu di bawah tangan. Tidak adanya bukti kepemilikan yang jelas dan sah, akta-akta otentik seperti sertifikat hak milik, akta jual beli, hanya surat pemberitahuan pajak terutang, pajak bumi dan bangunan atau SPPT PBB sebagai bentuk bukti kepemilikan yang kemudian dicatat di kwitansi dan ditandatangani di atas materai yang disaksikan oleh Bapak Wawan. Pemilik baru bernama Gani enggan untuk mengurus balik nama dan mendaftarkan tanahnya untuk mendapatkan bukti kepemilikan yang sah. Tidak mau membayar pajak selain daripada SPPT PBB yaitu pajak kuntai karena beliau berada di luar Desa Cibalong. Kemudian tidak adanya kepastian hukum sebab Endang pemilik pertama masih memanfaatkan tanah yang dijualnya untuk bercocok tanam. Kemudian tanah yang diperjualbelikan tidak terdaftar atau mempunyai sertifikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diatur oleh pemerintah. Menurut analisis hukum Islam, dianggap tidak sah atau sesuai dengan syariat Islam karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun dalam jual beli,
yaitu adanya ketidakpastian hak milik yang menimbulkan kerugian, tidak terdapat kepemilikan yang jelas, tidak memenuhi kewajiban, harta yang diperjualbelikan tidak kuat, tetap, dan bernilai. Pembeli hanya menerima bukti jual beli yang berupa kwitansi dan SPP PBB saja. Maka pembeli sebagai pemilik baru dari objek tanah sifatnya sangat lemah dan kepemilikan tetap harus dibuktikan dengan surat atau sertifikat. Kemudian menurut analisis hukum positif, perbuatan hukum ini sangat merugikan antara kedua belah pihak karena tidak adanya kepastian hukum terhadap hak atas tanah yang dibelinya. Bukti dalam bentuk kwitansi yang ditandatangani di atas materai yang disaksikan oleh saksi dalam jangka waktu dekat bisa saja belum menimbulkan dampak yang buruk yang berpotensi menimbulkan sengketa. Namun pada jangka panjang dan dengan kemajuan zaman, dengan tidak memiliki bukti kepemilikan yang jelas, tanah tersebut dapat menimbulkan permasalahan yang lebih fatal daripada saat ini. Jual beli berdasarkan UPA adalah perbuatan hukum melalui pemindahan hak yang bersifat selamanya, yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya kecuali lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Kemudian berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA disebutkan bahwa guna menjamin kepastian hukum terhadap status kepemilikan tanah yang diperjualbelikan, tanah tersebut haruslah terdaftar atau mempunyai sertifikat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diatur oleh pemerintah. Untuk kesimpulan dari skripsi ini, yang pertama, berdasarkan hukum Islam, jual beli tanpa akta notaris dan PPAT yang terjadi di Desa Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya tidak sah karena tidak adanya bukti kepemilikan yang jelas serta tidak terpenuhinya syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam yang menimbulkan unsur kerugian bagi kedua belah pihak. Yang kedua, berdasarkan hukum positif, praktek jual beli yang terjadi di Desa Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya adalah tidak sah atau batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat hukum serta tidak adanya kepastian hukum dalam kegiatan jual beli tanah tersebut.